Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fauzia dengan NIM 18044111748 dari kelas 6 gabungan 1 Sistem Informasi Geografis. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem informasi. Nah, apa saja itu sistem informasi dan jenis-jenis sistem informasi. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut. Yang pertama yaitu informasi geografis. Nah, informasi geografis merupakan sekumpulan data maupun fakta yang telah diorganisasi atau diolah secara tertentu sehingga memiliki arti bagi penerima, yaitu keterangan atau pengetahuan. Sistem informasi geografis atau biasa disebut dengan SIG atau Geographic System adalah sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur, dan menampilkan seluruh jenis data geografis. Akronim GIS terkadang dipakai sebagai istilah untuk Geographical Information System atau Geospatial Information Studies yang merupakan ilmu studi atau pekerjaan yang berhubungan dengan Geographic Information System. Dalam artian sederhana, sistem informasi geografis data kita simpulkan sebagai gabungan kartografi, analisis statistik, dan teknologi sistem basis data atau database. Kemudian, sistem informasi geografis menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Baroque pada tahun 1986. Ini sistem informasi geografis itu kumpulan alat yang powerful untuk mengumpulkan, menyimpan, menampilkan, dan mentransformasikan data spasial dari dunia nyata atau real world. Kemudian, menurut Aronoff pada tahun 1989, yaitu segala jenis prosedur manual maupun berbasis komputer untuk menyimpan dan memanipulasi data berreferensi geografis. Kemudian, menurut ESRI, yaitu pada tahun 2004, yaitu sebuah sistem untuk mengatur, menganalisa, dan menampilkan informasi geografis. SIG tidak lepas dari data spasial, yang merupakan sebuah data yang mengacu pada posisi, objek, dan hubungan di antaranya dalam ruang bumi. Data spasial merupakan item dari informasi di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai bumi, termasuk permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, perairan, kelautan, dan bawah atmosfer. Konsep real world. Konsep real world merupakan sebuah cara bagaimana SIG mengubah realitas fisik sebuah dunia menggunakan model menjadi sebuah sistem informasi geografis yang dapat disimpan, dimanipulasi, diproses, dan dipresentasikan. Konsep real world ini memiliki beberapa tahapan, yaitu seperti physical reality, real world model, data model, database, dan maps atau reports. Nah, physical reality ini merupakan tahapan di mana menganalisa dunia nyata yang akan dibuat menjadi sistem informasi geografis. Kemudian, real world model itu merupakan tahapan mengubah objek-objek yang ada di dunia nyata menjadi model. Kemudian, data model yaitu tahapan yang mengubah model-model objek menjadi nyata menjadi sebuah tipe data. Kemudian, database. Nah, database ini menyimpan keseluruhan data model ke dalam sistem basis data. Dan yang terakhir yaitu maps atau reports, merupakan hasil akhir dunia nyata yang telah dikonvensi menjadi sebuah sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis atau SIG merepresentasikan real world dengan data spasial yang terbagi atas dua model, yaitu model data raster dan model data vektor. Yang pertama yaitu vektor. Dalam data vektor, bumi direpresentasikan sebagai suatu mosaik yang terdiri atas garis atau arc line, poligon atau daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama, titik atau poin yaitu node yang mempunyai label, dan nodes yaitu merupakan titik perpotongan antara dua buah garis. Model data vektor merupakan model data yang paling banyak digunakan. Model ini berbasiskan pada titik points dengan nilai koordinat X, Y. Untuk membangun objek spasialnya, objek yang dibangun menjadi 3 bagian lagi, yaitu berupa titik atau poin, garis atau line, dan area atau poligon.
Konsep real world itu memiliki beberapa tahapan seperti titik atau poin. Titik atau poin ini merupakan representasi grafis yang paling sederhana pada suatu objek. Titik tidak mempunyai dimensi tetapi dapat ditampilkan dalam bentuk simbol baik pada peta maupun dalam layar monitor, contohnya lokasi fasilitasi kesehatan. Kemudian garis atau line. Nah, garis atau line ini merupakan bentuk linear yang menghubungkan dua atau lebih titik yang merepresentasikan objek dalam satu dimensi. Contohnya dalam pembuatan peta itu ada yang harus dibuat dengan garis atau line seperti jalan, sungai, dan lain-lain. Kemudian area atau poligon. Nah, poligon ini merupakan representasi objek dalam dua dimensi, contohnya danau, persiltahan, dan lain-lain. Kemudian ada data model raster. Data raster atau disebut juga dengan cell grid adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek grafis direpresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut dengan pixel atau picture element. Pada data raster, resolusi itu atau definisi visualnya itu tergantung pada ukuran pixelnya. Keterbatasan utama dari data raster adalah besarnya ukuran file atau semakin tinggi resolusi gridnya, semakin besar ukuran filenya. Keuntungan utama dari format data vektor adalah ketepatan dalam merepresentasikan fitur titik, batasan, dan garis lurus. Sumber data spasial. Di sumber data spasial ini ada peta analog seperti peta topografi dan peta tanah. Peta analog adalah peta dalam bentuk cetakan. Pada umumnya, peta analog dibuat dengan teknik kartografi, sehingga sudah mempunyai referensi spasial seperti koordinat, skala arah mata angin, dan sebagainya. Peta analog dikonversi menjadi peta digital dengan berbagai cara yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Referensi spasial dari peta analog memberikan koordinat sebenarnya di permukaan bumi pada peta digital yang dihasilkan. Biasanya, peta analog dipresentasikan dalam format vektor. Data dari sistem penginderaan jauh antara lain yaitu citra satelit, foto udara, dan sebagainya. Data penginderaan jauh dapat dikatakan sebagai sumber data yang terpenting bagi sistem informasi geografis atau biasa disebut SIG karena ketersediaannya secara berskala. Dengan adanya bermacam-macam satelit di ruang angkasa dengan spesifikasinya masing-masing, kita bisa menerima berbagai jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. Data ini biasanya dipresentasikan dalam format raster. Data hasil pengukuran lapangan. Contoh data hasil pengukuran lapangan itu data batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas persil, kemudian batas hak penguasaan hutan, dan sebagainya, yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri. Pada umumnya data ini merupakan sumber data atribut. Kemudian ada komponen sistem informasi geografis. Komponen sistem informasi geografis ini ada 4 bagian, yaitu computer system and software yang merupakan sistem komputer dan kumpulan piranti lunak yang digunakan untuk mengolah data. Kemudian ada spatial data atau wilayah atau ruang data, merupakan data spasial yang bereferensi ke ruangan dan kebumian yang akan diolah. Kemudian data management and analysis. Prosedur manajemen data analisis prosedur oleh database management system. Kemudian people atau orang, entitas sumber data manusia yang akan mengoperasikan sistem informasi geografis. Selanjutnya kita ke geografi fisik. Geografi fisik secara konvensional dibagi menjadi geomorfologi, klimatologi, hidrologi, dan biogeografi, tetapi sekarang lebih holistik dalam analisis sistem perubahan lingkungan baru-baru ini. Penjelasan ini menggunakan pemodelan matematika dan statistika, serta penginderaan jauh, mengembangkan penelitian untuk menginformasikan manajemen lingkungan dan desain lingkungan, dan manfaat dari hubungan kolaboratif dengan banyak disiplin lain seperti biologi, terutama ekologi, geologi, dan teknik. Geografi fisik adalah subdisiplin dari dua bidang studi yang jauh lebih besar yaitu geografi dan ilmu bumi.
Tujuan utama dari fisik geografi adalah untuk menjelaskan karakteristik spasial dari berbagai fenomena alam yang terkait dengan hidrosfer, biosfer, lapisan, atmosfer, dan litosfer bumi. Dalam geografi fisik ini ada beberapa pendapat. Yang pertama yaitu menurut Wikipedia. Nah, menurut Wikipedia ini, geografi fisik ini merupakan salah satu bagian utama ilmu geografi. Geografi fisik ialah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan studi tentang proses dan pola dalam lingkungan alam seperti atmosfer, biosfer, dan hidrosfer. Kemudian geografi fisik menurut dictionary. Nah, menurut dictionary ini, geografi fisik itu merupakan cabang geografi yang berkaitan dengan kenampakan alam dan fenomena di permukaan bumi seperti bentang alam, kenampakan drainase, iklim, tanah, dan vegetasi. Kemudian ada ruang lingkup geografi fisik. Nah, ruang lingkup geografi fisik ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu geomorfologi yang mempelajari studi tentang berbagai bentang alam di permukaan bumi. Kemudian pedologi yang mempelajari studi tentang tanah, biogeografi yang mempelajari studi tentang hubungan spasial tumbuhan dan hewan. Kemudian keempat, hidrologi yang mempelajari studi tentang air dalam segala bentuknya, meteorologi yang mempelajari studi tentang sirkulasi atmosfer dalam rentang waktu yang singkat, klimatologi yang mempelajari studi tentang efek cuaca pada kehidupan dan sirkulasi atmosfer dalam rentang waktu yang lebih lama, kemudian geologi yang menelaah studi tentang bentuk permukaan bumi dan bawah permukaan bumi, serta proses yang membentuk dan memodifikasinya. Kemudian ekologi yang mempelajari studi tentang interaksi antar organisme dan lingkungannya. Kemudian oceanografi yang mempelajari studi tentang kondisi biologi, kimia, fisika, dan geologi lautan. Kemudian kartografi yang mempelajari studi tentang teknik pembuatan peta, dan yang terakhir yaitu astronomi yang mempelajari studi tentang benda-benda angkasa dan kosmos. Contoh geografi fisik seperti antroposfer. Antroposfer adalah cabang ilmu geografi dalam geografi fisik yang membahas mengenai dinamika penduduk dari mulai kelahiran, kematian, dan migrasi. Kajian antroposfer ini tidak terlepas dari ilmu demografi. Nah, fungsinya itu dari antroposfer digunakan untuk menghitung jumlah penduduk dari suatu wilayah memakai teknik sensus penduduk. Nah, dalam antroposfer ini ada dua bagian menggunakan bagaimana cara kita menghitung jumlah penduduk dengan mudah, yaitu ada bagian de facto dan de jure. Nah, de facto ini merupakan suatu metode sensus yang dipakai berdasarkan data kependudukan administrasi suatu wilayah. Nah, sebagai contoh, Pak Darman merupakan warga Kota Semarang yang tercatat dalam Dispenduk Capil. Pada saat melakukan sensus itu, Pak Darman berada di daerah Surabaya untuk melaksanakan pekerjaan. Petugas sensus wilayah Surabaya tidak mendata Pak Darman karena tidak tercatat sebagai warga Kota Surabaya. Kemudian de jure itu merupakan suatu metode sensus penduduk yang dipakai berdasarkan kondisi lapangan sesuai individu tersebut berada. Nah, dalam kasus di atas ini, seperti contohnya, Pak Darman bisa dicatat oleh petugas sensus apabila menggunakan metode sensus de jure, yaitu kondisi di lapangan sesuai posisi individu. Kemudian contoh geografi fisik hidrosfer. Nah, hidrosfer ini adalah lapisan geografi yang membahas mengenai permukaan bumi yang terdapat di permukaan bumi seperti sungai, danau, rawa, payau, dan lain sebagainya. Nah, hidrosfer digunakan untuk mengkaji segala macam yang berhubungan dengan air seperti proses terjadinya hujan. Nah, siklus hidrosfer itu terdiri dari penguapan, pendinginan, massa udara, presipitasi, pengaliran, dan infiltrasi. Nah, contoh hidrosfer itu seperti lautan, air tawar, air permukaan, air tanah, dan air gletser. Ini merupakan gambaran contoh geografi fisik hidrosfer, terjadinya hujan dalam jangka siklus panjang. Kemudian siklus pendek.
Bisa dilihat di sini juga ada contoh hidrosfer siklus sedang, terjadinya hujan, kemudian ada awan kondensasi dan terjadinya penguapan dari sungai. Nah, kemudian ini adalah bagian-bagian dari hidrosfer. Nah, kemudian contoh geografi fisik litosfer. Litosfer diambil dari bahasa Yunani yaitu litos yang memiliki arti batuan dan sfer yang memiliki arti lapisan. Definisi dari litosfer ini mengandung arti lapisan batuan yang terdapat di permukaan bumi. Komponen penyusunan litosfer umumnya terdiri atas lempeng tektonik yang berada pada dasar samudra dan dasar kulit bumi. Lempeng tersebut terpecah belah dan terbagi atas 3 batuan umum yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Nah, kemudian pembentukan batuan umumnya terbentuk atas dasar penghancuran kimiawi dan organik. Penghancuran yang dialami oleh batuan dapat disebabkan karena gesekan dari pergerakan yang terjadi di dalam arti teori lempeng tektonik. Nah, kemudian untuk proses kimiawinya, dalam kandungan lempeng terdapat berbagai macam zat mineral yang diangkut oleh pengendapan kandungan organik dalam lempeng didapatkan dari fosil-fosil yang tertimbun ribuan tahun lamanya. Kemudian lapisan penyusunan berupa batuan di bumi seperti kerak bumi. Pada litosfer terjadi fenomena batuan seperti terbentuknya pegunungan yang diakibatkan oleh tektonisme dan vulkanisme. Nah, contoh litosfer itu pegunungan, bukit, dan lembah. Gambar ini merupakan bagian dari contoh geografi fisik litosfer. Bisa dilihat. Nah, kemudian biosfer. Biosfer itu apa? Nah, biosfer itu adalah cabang ilmu geografi yang membahas tentang berbagai macam unsur kehidupan yang terdapat di permukaan bumi. Biosfer tersendiri mengajarkan tentang cara melestarikan makhluk hidup dan lingkungan agar senantiasa asri hingga dalam kurun waktu ribuan tahun lamanya. Nah, kemudian contoh mudah tentang fenomena biosfer ini seperti persebaran flora dan fauna yang tidak merata, kemudian perbedaan konsumsi bahan pangan, kemudian kerusakan flora dan fauna, dan berkurangnya luas lahan dan menjadi sempit, kemudian terakhir yaitu dampak akibat kerusakan. Nah, contoh ini merupakan contoh fenomena biosfer. Kemudian, contoh geografi fisik pedosfer. Pedosfer adalah cabang ilmu geografi yang membahas tentang tanah, faktor pembentuk tanah seperti iklim, organisme, bahan induk, topografi, dan waktu menjadi tolak ukur kualitas suatu lapisan tanah. Tanah yang subur menghasilkan kualitas udara yang bagus karena proses fotosintesis tanaman terjaga dengan baik. Kemudian, ciri-ciri pedosfer. Ciri-ciri pedosfer itu seperti warna tanah, tekstur tanah, struktur tanah, temperatur tanah, berat jenis tanah, porositas tanah, dan aerasi tanah. Gambar ini merupakan contoh gambaran geografi fisik pedosfer. Kemudian selanjutnya kita ke geografi manusia. Geografi manusia merupakan cabang geografi yang bidang kajiannya adalah aspek keruangan gejala di permukaan bumi dengan manusia sebagai objek pokok studinya. Objek pokok studi geografi manusia merupakan aspek kependudukan, aspek aktivitas yang meliputi aspek ekonomi, aktivitas politik, aktivitas sosial, dan budayanya. Geografi manusia pada umumnya itu terbagi menjadi 5 yaitu geografi penduduk, geografi ekonomi, geografi politik, geografi pemukiman, dan geografi sosial. Nah, geografi penduduk.
Geografi penduduk merupakan cabang dari geografi manusia yang objek studinya adalah aspek keruangan penduduk. Objek studi ini mencakup penyebaran, densitas, perbandingan jenis kelamin atau sex ratio, perbandingan manusia dengan luas lahan atau man-land ratio, dan sebagainya. Kemudian geografi ekonomi. Nah, geografi ekonomi merupakan cabang geografi manusia yang bidang kajiannya berupa struktur keruangan aktivitas ekonomi manusia penghuninya. Hal ini menunjukkan titik berat studinya adalah aspek keruangan struktur ekonomi manusia. Kemudian geografi politik. Nah, geografi politik merupakan geografi manusia yang bidang kajiannya adalah aspek keruangan pemerintahan atau kenegaraan yang meliputi hubungan regional dan internasional, pemerintahan atau kenegaraan di permukaan bumi. Nah, kemudian ada geografi pemukiman. Geografi pemukiman itu merupakan kajian geografi yang berkenaan dengan perkembangan pemukiman di suatu wilayah di permukaan bumi. Kemudian geografi sosial. Geografi sosial atau biasa disebut dengan sosial geografi. Geografi sosial ini merupakan cabang geografi manusia dengan bidang kajiannya adalah aspek keruangan yang karakteristik dari penduduk, organisasi sosial, unsur kebudayaan dan kemasyarakatan. Contoh geografi penduduk. Nah, contoh geografi penduduk ini yaitu tingginya angka kelahiran pada suatu wilayah yang apabila dikaitkan dengan ruang, maka dalam jangka waktu tertentu akan berpengaruh terhadap daya dukung ruang alam sebagai tempat tinggal. Nah, ini merupakan contoh gambaran geografi penduduk yang memiliki angka rasio kelahiran atau angka kelahirannya itu tinggi sama dengan angka kematian. Contoh geografi politik. Nah, untuk contoh geografi politik ini sebenarnya banyak contohnya, tetapi kita ambil yang dapat kita pahami seperti potensi lahan pertanian Rusia. Nah, Rusia ini memiliki begitu banyak tanah, juga merupakan contoh bagus lainnya. Mereka memiliki banyak potensi untuk menumbuhkan banyak lahan pertanian dan menjadi kekuatan sumber berikutnya karena populasi Cina cukup dekat dengan mereka. Nah, meningkatkan perdagangan, dan itulah yang perlu dipikirkan oleh negara lain. Kemudian peningkatan perdagangan. Sekarang ini adalah salah satu hal kecil tetapi yang merupakan hal yang penting bagi India karena berada di tengah-tengah banyak negara. Contohnya sebagai contoh yang bagus. Nah, mereka memiliki kemampuan untuk berdagang dengan negara lain dan menjadi kuat, tetapi ada negara dunia ketiga, jadi tidak ada yang melakukannya. Kemudian kekeringan. Karena pemanasan global, kekeringan semakin menjadi masalah di seluruh dunia, dan melihat pemerintah berfokus pada kebijakan baru tentang pertanian dengan lebih banyak investasi, ada banyak yang melihat bahwa hal di California saat ini, tetapi pasti tidak terbatas pada kawasan tersebut saja. Contoh lain adalah hak air antar negara yang benar-benar menjadi alat tawar yang penting. Turki membangun salah satu bendungan terbesar tapi pasti yang paling penting di dunia yang mengontrol aliran air dari Tigris dan Efrat yang mereka gunakan untuk mempersenjatai cukup banyak negara yang kaya akan penduduk yang cerdas. Kemudian contoh geografi ekonomi. Contohnya dalam geografi ekonomi itu penduduk suatu daerah akan melakukan aktivitas ekonomi berdasarkan kondisi lingkungan sekitar mereka. Masyarakat yang berada di daerah pegunungan atau dataran tinggi dataran tinggi, maka penduduk cenderung untuk melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kondisi cuaca yang terjadi di wilayah tersebut. Para penduduk tersebut umumnya bekerja pada sektor pertanian, menanam sayur mayur, kentang, bunga potong dan sebagainya. Kemudian hal ini membuktikan bahwa adanya hubungan antara kondisi fisik cuaca suatu wilayah terhadap kegiatan aktivitas ekonomi manusia. Gambar di samping ini merupakan contoh dari geografi ekonomi. Kemudian contoh geografi sosial. Membahas
Contohnya itu membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok, masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Kemudian membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, industri, perdagangan, transportasi, dan pasar. Kemudian membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur pendidikan, agama, bahasa, dan kesenian. Kemudian membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur pemerintahan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat, dan terakhir yaitu mempelajari landscape atau bentang alam, lahan manusia budaya, misalnya komponen-komponen buatan manusia seperti jalan, saluran air, permukiman, pusat kegiatan, dan bangunan. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi informasi geografis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.